Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel TJ Crash. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Siapa yang tidak mengenal sosok di zaman reformasi, yaitu Abdurrahman Wahid atau akrab dipanggil Gus Dur. Menjabat Presiden RI keempat mulai 20 Oktober 1999 hingga 24 Juli 2001 yang silam. Melansir dari NU.or.id, siapa sangka Gus Dur memiliki kemampuan meramal yang sangat akurat. Dulu mendiang Gus Dur pernah meramal Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Kira-kira apa saja ramalan Gus Dur tersebut? Dan ada satu yang belum terbukti. Gus Dur merupakan tokoh muslim Indonesia yang dikenal progresif. Keberagaman yang sejak semula diusung cucu dari pendiri organisasi Islam terbesar di dunia, pihak Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari tersebut, menjadikan Gus Dur dikenal sebagai sosok humanis yang bukan hanya milik umat Islam saja, di mana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Gus Dur saat dirinya masih menjabat sebagai presiden kerap menuai banyak pujian dari kalangan minoritas. Tak hanya itu, ia juga kerap memprediksi beberapa hal yang akhirnya terbukti benar-benar terjadi. Tapi dari banyaknya ramalan fenomenal yang dikemukakan Gus Dur, ada satu prediksi yang sampai saat ini belum tercapai. Beberapa ramalan itu, yang pertama, memprediksi Soeharto lengser dari kursi presiden. Ramalan Gus Dur fenomenal yang pertama adalah pernah memprediksi Presiden Soeharto akan lengser dari tahta kepresidenannya. Hal tersebut disampaikan oleh tokoh Islam Indonesia Kiai Haji Bukhari Masruri 11 bulan sebelum Soeharto jatuh. Saya, Gus Dur, dan Mustafa Zuhad, pengurus NU Jogja, membicarakan berbagai masalah. Tapi tiba-tiba Gus Dur bilang dalam bahasa Jawa, "Wes rasa ngrembug kuwi, Pak Hartos dilo meneh tiba," ujar Bukhari. Arti dari "wes rasa ngrembug kuwi, Pak Hartos dilo meneh tiba" adalah sudah tak usah bicara itu lagi, sebentar lagi Pak Harto jatuh. Yang kedua, memprediksi dirinya menjadi presiden. Luhut Binansar Panjaitan pun pernah menceritakan pengalamannya bersama Gus Dur. Ketika Luhut bertemu dengan Gus Dur, ia mengatakan bahwa dirinya akan segera menjadi presiden. "Ini Kiai, saya ada 9, ada dari Lampung. Saya dapat bisikan kalau saya akan jadi presiden," ungkap Luhut menirukan omongan Gus Dur. Kemudian dalam beberapa bulan, Luhut kaget melihat Gus Dur benar-benar menjadi kandidat calon presiden di pemilu 1999. Yang ketiga, memprediksi Sutarman jadi Kapolri. Lalu Gus Dur juga pernah meramal bahwa Jenderal Sutarman nanti akan menjadi Kapolri, Pak Tarman nanti akan menjadi Kapolda, Kapolda Metro nanti lalu jadi Kapolri. Alhamdulillah, apa yang diucapkan beliau terlaksana betul, celoteh Sutarman. Yang keempat, memprediksi Said Akil jadi ketum PBNU. Gus Dur juga pernah memprediksi Said Akil akan menjadi ketua umum PBNU. Ya, pada akhirnya ramalan tersebut benar-benar terjadi. Said Akil terpilih pada Muktamar ke-32 NU di Makassar pada usia 56 tahun. Kisah itu pun disampaikan sendiri oleh Said Akil
saat acara tasyakuran sukses muktamar. Kata Gus Dur, nanti sampean itu baru jadi ketua umum PBNU setelah umur 55. Saya tidak mengada-ngada, ada saksi santri-santri saya di Cianjur, ungkap Said Akil. Yang kelima, memprediksi Joko Widodo jadi Presiden Republik Indonesia. Pengalaman itu ditulis langsung oleh Koordinator Gus Durian Jawa Tengah, Husein Siva. Husein menuliskan, saat itu Gus Dur berdialog bersama Kiai Haji Muslim Rifai atau biasa dipanggil Bahlim dan Jokowi yang kala itu masih menjabat sebagai wali kota Solo. Lalu Bahlim bertanya sambil bercanda soal Gus Dur yang menjadi presiden lagi. Boten ngenten Mbah, atau artinya tidak begitu Mbah, siapapun yang dikehendaki rakyat termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus, kelak juga bisa jadi presiden, terang Husein. Yang keenam, memprediksi Ahok jadi gubernur Jakarta. Ramalan Gus Dur yang menjadi kenyataan lainnya adalah perihal Ahok yang bisa menjadi gubernur DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Gus Dur kepada Ahok saat pemilu di Bangka Belitung. Orang Cina nggak bisa jadi gubernur Gus. Gus Dur kasih semangat ikut kampanye terus, ujar Ahok. Yang ketujuh, meramal Ahok menjadi presiden. Bahkan menurut Ahok, Gus Dur juga menyeloteh bahwa dirinya bukan cuma dapat menjadi gubernur, namun menjadi presiden pun bisa. Apakah hal itu bisa menjadi kenyataan? Yang kedelapan, meramal Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tua. Ramalan Gus Dur yang menyebut Prabowo Subianto akan menjadi presiden di masa tua ini dikonfirmasi oleh Kiai Haji Irfan Yusuf Hashmi. Pada pertengahan 2022, Prabowo Subianto bertemu dengan Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim di Pondok Pesantren atau Ponpes Tebu Ireng, Jawa Timur. Saya mengutip ucapan Gus Dur. Beliau pernah mengatakan, Pak Prabowo jadi presiden di usia tua, insya Allah 2024 nanti, ungkap Gus Irfan. Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur menjabat Presiden Republik Indonesia keempat mulai 20 Oktober 1999 hingga 24 Juli 2001. Beliau lahir tanggal 4 Agustus 1940 di Desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pendiri organisasi besar Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Haji Wahid Hasyim, sedangkan ibunya bernama Haja Soleha adalah putri pendiri pesantren Denanyar, Jombang, Kiai Haji Bisri Samsuri. Sejak masa kanak-kanak, Gus Dur mempunyai kegemaran membaca dan rajin memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Selain itu, beliau juga aktif berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta. Pada usia belasan tahun, Gus Dur telah akrab dengan berbagai majalah, surat kabar, novel, dan buku-buku. Di samping membaca, beliau juga hobi bermain bola, catur, dan musik. Bahkan Gus Dur pernah diminta untuk menjadi komentator sepak bola di televisi. Kegemaran lainnya yang ikut juga melengkapi hobinya adalah menonton bioskop. Kegemarannya ini menimbulkan apresiasi yang mendalam dalam dunia film. Inilah
sebabnya mengapa Gus Dur pada tahun 1986 sampai 1987 diangkat sebagai ketua juri Festival Film Indonesia. Itulah sedikit kisah perjalanan dan beberapa omongan celeneh tapi jadi kenyataan yang disampaikan oleh Abdurrahman Wahid atau biasa akrab dipanggil dengan Gus Dur. Gimana menurut kalian? Akankah dua nama yang disebutkan oleh Gus Dur akan menjadi presiden kembali terbukti di tahun 2024 mendatang? Jangan lupa berikan pendapatnya melalui kolom komentar di bawah.